Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi fungsi naik, fungsi turun, titik stasioner, nilai maksimum dan nilai minimum. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu tentang turunan fungsi. Maka dari itu konsep turunan masih dipakai pada materi ini. Jadi kalian harus paham konsep dasar dari turunan ya. Oke, next langsung aja kita bahas materinya. Perhatikan sebuah grafik fungsi y sama dengan fx. Nah, dari sebuah grafik ini kita bisa mengidentifikasikan 3 kondisi di mana ada fungsi naik, fungsi stasioner, dan fungsi turun. Nah, perhatikan membaca grafik ini dari kiri ke kanan ya. Dari titik ini bergeser ke kanan, naik. Kemudian di titik atas puncak ini disebut titik stasioner. Kemudian turun. Nah, titik stasioner merupakan titik di mana fungsi berhenti, tidak naik atau tidak turun. Kemudian di titik stasioner, yang bagian atas ini dinamakan sebagai titik maksimum atau nilai maksimum. Kemudian stasioner yang bawah dinamakan titik minimum atau nilai minimum. Nah, di sini bisa kita lihat suatu fungsi fx bisa dikatakan naik jika f aksen x-nya lebih dari 0. Maka fungsi fx naik. Kemudian jika f aksen x-nya kurang dari 0, maka fungsi fx turun. Kemudian jika f aksen x-nya sama dengan 0, maka fungsi fx stasioner ya. Nah, itulah 3 sifat yang harus dipenuhi pada fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner. Oke, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas soal berikut. Tentukan nilai x yang memenuhi agar grafik fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 tambah 5x kurang 10 naik dan turun pada interval titik-titik-titik. Penyelesaian fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 5x kurang 10. Nah, ini kita turunkan terlebih dahulu. F aksen x sama dengan, nah masih ingat kan cara menurunkan pangkat 3 di sini kita turunkan, kita kalikan dengan koefisien 1/3 ya. Hasilnya 1. X pangkat 2 itu dari pangkat 3 dikurang 1. Jadi hasilnya adalah X pangkat 2. Dikurang pangkat 2 dikali 3, jadi 6. X tambah 5. 10 itu tidak ada turunannya ya, karena tidak mempunyai variabel X. Kemudian, fungsi fx naik jika f aksen x lebih dari 0. Nah, di sini dari turunan x kuadrat kurang 6x tambah 5, kita tuliskan di sini lebih dari 0. Nah, sebelumnya ini kita faktorkan x kuadrat kurang 6x tambah 5. Cara memfaktorkan, kita akan cari 2 bilangan jika dikalikan hasilnya positif 5 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 6. Maka bilangan itu adalah negatif 5 dan negatif 1. Jika kedua kurung ini kita kalikan, nanti hasilnya akan menjadi x kuadrat kurang 6x tambah 5. Kemudian hasil pemfaktoran yang sudah kita dapat tadi, x kurang 5 kali x kurang 1 lebih besar dari 0, maka kita pisah dulu untuk kurung pertama. X kurang 5 sama dengan 0 atau X kurang 1 sama dengan 0, maka didapat X sama dengan 5 atau X sama dengan 1. Setelah itu kita buat garis bilangan
untuk menentukan intervalnya. Karena ini tandanya pertidaksamaan, kita akan lakukan uji tanda. Kita akan menguji tanda positif dan tanda negatif di 3 tempat ini ya. Uji titik antara 1 dan 5, kita ambil titik 2. Kemudian kita substitusikan ke f aksen x sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 5. Kemudian ganti variabel x dengan nilai 2. Sehingga didapat 2 kuadrat kurang 6 kali 2 tambah 5. Maka hasilnya sama dengan negatif 3. Maka untuk daerah yang di tengah ini kita buat negatif. Kemudian untuk daerah bagian kiri kita bisa uji titik 0 ya. Kemudian kita substitusikan ke fungsi f aksen x sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 5. Maka hasilnya sama dengan positif 5. Maka untuk daerah bagian kiri kita beri tanda positif. Kemudian kita uji titik di daerah bagian kanan, yaitu titik 6. Kita substitusikan, maka hasilnya adalah positif 5. Di sini kita lihat tandanya lebih besar, maka yang kita arsir adalah daerah yang bertanda positif. Dari daerah arsiran ini yang memenuhi nilai X adalah, ya kalau kita lihat makin ke kiri, panahnya ke kiri, artinya X kurang dari 1. Ya, karena ini ada pemisah daerah yang diarsir antara kanan dan kiri, maka kita tulis atau. Kemudian daerah arsiran ke kanan artinya melebihi, maka nilai X lebih dari 5. Nah, untuk interval X kurang dari 1 atau X lebih dari 5, jika fungsi itu naik ya. Selanjutnya, untuk fungsi fx turun jika f aksen x kurang dari 0. Nah, dari x kuadrat kurang 6x tambah 5 kurang dari 0, kita faktorkan. Sebelumnya sudah kita cari pemfaktorannya, yaitu x kurang 5 kali x kurang 1 lebih kecil dari 0. Maka x kurang 5 sama dengan 0 atau x kurang 1 sama dengan 0. Maka hasilnya x sama dengan 5 atau x sama dengan 1. Setelah itu kita buat garis bilangannya. Nah, untuk uji tandanya ini sama ya. Sudah kita uji titik sebelumnya. Dan karena ini tandanya kurang dari, sehingga yang kita ambil daerah arsirannya yang negatif. Sehingga untuk interval X berada di antara 1 dan 5. Maka interval untuk fungsi turun adalah X lebih dari 1, X kurang dari 5. Untuk soal selanjutnya, diketahui fungsi fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 dikurang 3X tambah 4. Tentukanlah titik stasioner, nilai maksimum dan nilai minimum. Penyelesaian fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 dikurang 3X tambah 4. Kita turunkan menjadi f aksen X sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Nah, di soal ini syarat supaya fungsi stasioner, maka f aksen X sama dengan 0. Nah, kita tuliskan lagi X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Ini kita faktorkan terlebih dahulu. Maka didapat X tambah 1 kali X kurang 3 sama dengan 0. Maka X tambah 1 sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0. Maka hasilnya X adalah negatif 1 atau X sama dengan 3. Untuk nilai stasioner, untuk X sama dengan negatif 1, ini kita langsung substitusikan ke fungsi fx sama dengan 1/3 X pangkat 3
dikurang X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 4. Kita ganti nilai X-nya negatif 1. Maka hasilnya adalah negatif 1/3 dikurang 1 tambah 3 tambah 4 sama dengan negatif 1/3 ditambah 6. 6 ini kita ubah, kita samakan penyebutnya yaitu per 3, maka hasilnya sama dengan 17/3. Kita ubah menjadi pecahan campuran 5/2/3. Maka titik stasioner adalah di mana X-nya tadi negatif 1, 5/2/3. Selanjutnya nilai stasioner untuk X sama dengan 3. Kita tulis kembali fungsi fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 dikurang 3X tambah 4. Langsung kita substitusikan X-nya 3. Maka hasilnya adalah 9 kurang 9 habis. Kurang 9 tambah 4 sama dengan negatif 5. Maka titik stasionernya adalah 3, negatif 5. Setelah itu kita buat garis bilangan untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Sebelumnya kita uji titik yang bertanda negatif dan positif. Kita bagi 3 bagian. Kita uji di antara negatif 1 dan 3, yaitu titik 0. Kita masukkan ke X kuadrat kurang 2X kurang 3. Maka hasilnya adalah negatif 3. Maka kita letakkan tanda negatif di bagian tengah. Ya. Nah, biasanya kalau sudah kita uji satu titik di bagian tengah bertanda negatif, biasanya di bagian kanan dan kiri itulah positif, selang-seling gitu ya tandanya. Kemudian kita perhatikan di sini untuk tanda positif, kita buat arah panahnya naik ke atas, kemudian tanda negatif buat arah panahnya ke bawah, kemudian tanda positif lagi, tanda panahnya ke atas. Nah, di sini kita bisa menentukan nilai maksimum ada di titik 5/2/3. Itu adalah nilai maksimum stasionernya. Kemudian untuk negatif 5 adalah nilai minimumnya ya. Oke, sekian penyelesaian contoh-contoh soal yang sudah kita selesaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.